Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Desember 2020. Tema saat teduh dan renungan kita hari ini yaitu menjadi kuat di kala lemah. Menjadi kuat di kala lemah. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sesungguhnya kami akan terus mengalami kekuatan demi kekuatan tatkala kami di dalam kelemahan, tatkala kami di dalam masalah, tatkala kami di dalam kebuntuan, dan tatkala kami di dalam kesulitan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, berapa banyak pengalaman sahabat seperjalanan merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa putus asa, merasa ditinggalkan, merasa tidak mengerti, merasa berjuang sendiri, merasa segala sesuatu menjadi sunyi dan sepi, hilang semua dari kehidupanmu. Maka di saat itulah engkau baru sadar dan tahu bahwa dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya tidak bisa disandari karena mereka bukanlah pribadi dan kondisi yang sempurna. Sewaktu Allah menawarkan sebuah janji bahwa orang yang bersandar dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita sangat paham ayat ini dan kita sangat menyukai ayat ini. Namun tatkala ditanya, kenapa engkau tetap tidak kuat? Aku juga tidak mengerti bagaimana caranya. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana kekuatan Tuhan itu hadir? Sementara Tuhan tidak berbicara lewat suara seperti yang dialami oleh nabi-nabi, oleh orang-orang di zaman terdahulu. Allah menampakkan dengan pimpinan tiang awan dan tiang api. Allah kemudian menunjukkan mujizat-mujizatnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah sudah menyediakan segala kekuatan itu yang ada di sekitar kita. Namun jikalau kita hanya memandang kekuatan Tuhan itu dari kacamata kita, dari penglihatan jasmani kita, kita akan sulit memahaminya. Namun tatkala kita belajar bergumul bersama dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan yang mendalam, maka engkau bisa melihat dari mata rohanimu, dari mata imanmu, janji-janji Tuhan itu terbukti dan nyata. Dan engkau bisa mengalami bagaimana janji-janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Coba kita belajar segala macam yang sudah terjadi pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Jangan melihat masalah-masalah yang ada. Sewaktu engkau melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, maka engkau akan bisa berpikir secara positif. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu berperkara, Tuhan itu menolong. Ada banyak di dalam Alkitab penggambaran pertolongan Tuhan yang membuat kita tetap kuat di saat lemah. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah kota perlindunganku, kota bentengku yang melindungi dari musuh-musuhku. Tuhan itu tempat perteduhan di mana seorang gembala membawa ke sungai, ke air yang jernih, ke padang rumput yang hijau, dan akan terus mengalir aliran-aliran air hidup. Tak kala engkau di dalam kesepian, engkau di dalam kesulitan. Tuhan juga dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan akan membukakan setiap pintu, setiap jalan buntu, setiap pintu yang tertutup kepada engkau. Tuhan juga berkata, akulah pembelamu, akulah yang menjadi hakim di atas ketidakadilan yang kau terima di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan juga berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Kalau engkau bisa hidup dan menghasilkan buah, menghasilkan daun, karena engkau itu berpatok kepada pokok anggur. Dan Tuhan berkata, aku juga adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tatkala Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, itu penyertaannya itu terus menerus
dan selama-lamanya. Allah yang Alfa dan Omega. Firman Tuhan juga berkata, aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Aku juga adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Akulah Adonai, Allah yang memberikan kemenangan di dalam setiap peperangan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan lebih praktis bagaimana kita bisa menjadi kuat. Yang kedua adalah selain kita jangan kemudian mengandalkan dunia ini namun mengandalkan Tuhan. Maka prinsip-prinsip yang berikut, yaitu engkau harus melihat bahwa ada orang lain yang jauh lebih susah dari kehidupanmu. Itu biasanya akan sangat menolong. Saya menolong seorang jemaat yang terus-menerus mengeluh dengan kehidupannya. Terus-menerus mengeluh dengan kehidupannya. Konseling berjam-jam, namun dia tetap merasa lemah. Dia merasa tetap tidak kuat. Saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana cara menolong ini supaya dia bisa kuat. Dan kebetulan saya ada jadwal itu donor darah. Saya bawa orang ini ke Jalan Aceh. Lalu saya donor darah di sana. Lalu dia menyaksikan, dia pertama takut, dia tidak mau ikut. Lalu dia bercakap-cakap dengan orang-orang yang ada di sana. Karena dia ingin tahu. Dia bertemu bercakap-cakap, ada orang yang sudah mau mati. Ada orang yang kemudian memang kecelakaan, butuh donor darah. Ada orang yang kemudian mengalami berbagai macam hal-hal kehidupan yang berbahaya, di penyakit-penyakit yang berbahaya yang ada di rumah sakit. Sewaktu dia bercakap-cakap dengan orang-orang yang memberikan donor darah, lalu dia melihat bahwa dia jauh lebih beruntung. Dia itu tidak sakit, dia tidak masuk rumah sakit. Namun ketakutannya, kekhawatirannya, sikap paranoidnya, pikirannya dan hidupnya dikuasai perkara negatif. Masalah memang ada, namun dilebih-lebihkan. Waktu dia melihat ada orang yang jauh lebih kurang beruntung dari diri dia, dia baru kemudian merasakan kuat. Bagaimana engkau juga menjadi kuat? Bergaulah dengan orang yang tabah, bergaulah dengan orang yang berjuang, bergaulah dengan orang yang mudah bersyukur. Engkau akan tertular. Engkau juga harus tahu dan sadar bahwa Tuhan itu akan selalu hadir di dalam kehidupanmu. Engkau juga tidak sendiri. Banyak pengalaman di dalam kehidupan ini tatkala kita memang orang yang kita percayai, orang yang kita andalkan tidak sanggup menolong kita. Engkau merasa sendiri. Saya juga mengalami banyak hal. Namun di saat-saat terpuruk, sendiri, tidak kuat, yang cukup menarik, Tuhan selalu mengirimkan malaikat-malaikat itu hadir dalam kehidupanmu. Tidak dalam bentuk malaikat yang bersayap. Namun ada orang-orang baik yang menolong engkau, yang membantu engkau, yang menghibur engkau. Coba kita pikirkan baik-baik bagaimana pertolongan Tuhan itu. Ada banyak kesaksian yang saya alami, yang saya sharingkan di dalam renungan sahabat-sahabat seperjalanan sebelumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di dalam setiap air mata ada penghiburan Tuhan. Di dalam setiap beban kehidupan ada kekuatan Tuhan. Di dalam setiap kegelapan ada terang yang menyinari engkau. Di dalam setiap penolakan ada pelukan kasih Tuhan yang memeluk engkau. Tatkala engkau dihempaskan, engkau akan diangkat kembali oleh Tuhan dari bawah dan engkau akan ditempatkan di atas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat di kala lemah. Sewaktu engkau percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang seringkali merasa lemah. Biarlah kami diingatkan bahwa Allah itu selalu menyediakan pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat yang tersedia secara lengkap dan sempurna untuk membuat kami kuat di kala lemah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati engkau. Tetap kuat di kala lemah karena Tuhan bersama dengan engkau. Shalom. Amin.